Ibu ini wakil gubernur perempuan pertama di Kepri. Ibu juga tokoh perempuan berpengaruh di Kepri. Tentu saja untuk jadi itu tidak serta-merta pasti, dan saya ingin tahu dulu lah, apakah memang ada cita-cita dari ibu untuk menjadi seperti sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengundang saya. Sekali lagi saya mohon maaf lahir batin atas keterlambatan saya, karena tadi sebelum sini ada beberapa surat yang saya tandatangani. Karena saya di sini sebagai wakil gubernur, ibu ketua PKK, ketua Dekranasda, Bunda PAUD, dan juga istri wali kota Batam. Yang tidak kalah menariknya, saya ibu rumah tangga. Sampai saya menjadi wakil gubernur, ya. Memang hal ini tidak saya bayangkan, ya. Tapi pertama mungkin takdir Allah bagi diri saya amanah begitu besar, tapi menyambut ini semua ini tidaklah mudah, Pak. Ya. Bapak bilang mungkin ada gelombang, bukan gelombang lagi kalau sebenarnya badai sebenarnya. Jadi badai. Tapi sewaktu saya menjadi istri wali kota, saya itu sering turun, Pak, sering bermasyarakat, bersosialisasi. Saya tidak pandang siapa dia, statusnya apa atau sebagaimana, tapi tanggung jawab saya sebagai istri wali kota waktu itu, sekarang juga ketua PKK, program-program itu banyak, tapi saya ikhlas menjalani. Tidak ada dalam pikiran saya mau jadi ini, kedepannya saya mau jadi itu, tidak ada. Tapi mengalir seperti air mengalir saja, ya. Dari situlah program, semua kegiatan, bertemu dengan seluruh masyarakat yang saya selalu bilang seperti suka tak suka, Pak, kita ini sebagai ibu, abang, adik, kakak, seluruh masyarakat. Jadi kita harus mengayomi mereka. Nah, dari situ timbul keikhlasan kita untuk melakukan semuanya untuk kesehatan masyarakat. Mungkin belum tercapai, tetapi proses ini kan menuju ke sana. Jadi kalau Bapak tanya, susah senangnya, banyak susahnya dan banyak senangnya, tapi saya bersyukur dikasih amanah yang luar biasa ini. Jadi saya bisa bermanfaat untuk masyarakat di provinsi maupun kota Batam, dan ini semua tidak bayangkan. Jadi artinya ya bekerjalah sesuai apa yang di depan kita. Jadi jangan kita berangan-angan, oh saya pengen jadi itu, tapi apa yang hadapan kita itu yang kita kerjakan dulu. Allah akan menilainya dan masyarakat akan menilai itu semua. Seperti apa sih ibu yang harus pasti mengarungi lautan? Pasti, Pak. Jadi alhamdulillah dulu waktu saya masih suat dan masih sampai sekarang PKK, saya hanya lingkup, saya kan kota Batam. Saya anggap kota Batam ini sudah aksesnya sudah tantangan sudah berat juga, karena pulau-pulau, saya sering turun ke pulau-pulau hinterland, ya. Jadi ke seluruh pulau yang ada di kota Batam sudah saya turun melalui kegiatan saya. Nah, setelah saya menjadi wakil gubernur, ternyata tantangannya sangat besar lagi, Pak. Karena akses di sana itu semuanya laut, ya. Contoh saya pergi ke Anambas, Pak, ya, ke Kabupaten Anambas itu pemandangannya sangat luar biasa, masyarakatnya juga sangat ramah, ya. Terus karakter masyarakat itu sangat enak lah, Pak, kita sana suasananya. Tapi menuju ke sana itu kan harus ada perjuangan. Pertama kita naik pesawat dulu, yang kedua kita harus naik kapal dulu, ya, dengan gelombang yang kalau dapat angin yang berat itu berat, Pak. Nah, itu baru kita satu tempat untuk ibaratnya sebagai kotanya lah, menuju ke kecamatan itu harus pakai kapal lagi, Pak. Nah, tantangannya itu saya rasa aksesnya itu harus fisik kita kuat dan ikhlas menjalani, karena semua yang saya lewati itu semuanya melalui lautan. Kalau tugas wakil gubernur itu apa? Ya, sesuai undang-undang yang telah ditetapkan sebagai wakil itu kan ada pembantu, ya, terus membantu gubernur, ya, terus membina atau mengalami ASN yang di dalam. Wakil gubernur itu lebih ke dalam, membina, membantu, ya. Itu ada tugas tupoksinya sudah ada masing-masing. Di mana-mana saya lihat, ya, wakil itu antara ada dengan tidak lah, seperti itu, ya, masih wakil itu, ya. Tidak saya aja, saya rasa, ya, saya sudah beberapa kali ke luar provinsi, Kepri, dan bertemu wakil-wakil, ya. Banyak permasalahannya juga seperti itu. Tapi
tapi kalau kita menyadari tugas kita wakil gubernur ya seperti itu, saya rasa sebagai wakil itu saya rasa ya terima aja lah Pak. Waktu saya mau disondingkan dengan menjadi kandidat ke partai itu pun penuh tantangan ya. Saya sendiri pun tidak menyangka saya dibully seperti itu, tapi saya bersabar. Terus setelah jadi juga saya kan tidak mulus juga Pak, tidak mulus karena ya tidak rahasia umum lagi lah ya. Tidak mulus seperti itu, kok jadi curhat saya. Jadi ya inilah saya rasa yang harus saya hadapi, tapi saya yakin dan percaya di diri saya buah dari sabar itu pasti masih indah pada waktu. Oh, pasti indah pada waktu. Makanya saya tidak pernah berstatement atau apa saya tidak pernah, karena saya menganggap ya sudah memang ini harus saya lewati, ya saya lewati. Kalau kita berstatement nanti kasihan masyarakat, saya pikir gini Pak, masyarakat itu sudah dihadapi oleh COVID ya, masalahnya begitu lah. Mesti kita harus hadapi dengan masalah yang saya anggap sepele dan bisa kita selesaikan bersama-sama. Mereka menaruh harapan yang besar kepada kita untuk kita mencalonkan diri, ya kan? Karena visi-visi itu jelas. Ya. Tapi dari diri saya berbuat apa yang di depan saya, semampu saya, itu saya akan lakukan. Seperti apa ini untuk mengoptimalkan peran perempuan? Alhamdulillah saya perempuan dulu mungkin wali kota yang ramah ya, perempuan satu-satunya di Kepri ya. Nah, sekarang ada saya, jadi kami dua lah ya. Tapi dengan jumlah penduduk yang kita Kepri ini 2,2 jiwa ya, juta jiwa ya, dan perempuan itu 49% itu kan udah hampir seimbang kalau saya bilang dengan 51%. Tapi keterwakilan perempuan di provinsi, di legislatif provinsi maupun kota itu kan sangat minim Pak. Sementara kalau kita kampanye, mohon maaf ya, kampanye dulu termasuk saya turun itu yang kita temui itu perempuan. Nah, perempuan kita temui terus bersosialisasi dengan perempuan. Jadi inilah saya selalu mengajak teman-teman, ayo kita sebagai seorang perempuan, bukan saya tidak ini ya, harus melahirkan tokoh-tokoh perempuan untuk berikut-berikutnya agar keterwakilan kita ini bisa ada di mana-mana, legislatif, eksekutif bisa ada, ya kan? Kita hanya menjadi penonton, ya. Sementara jumlah kita itu tidaklah terlalu jauh-jauh banget, gitu ya. Nah, ini yang saya selalu menyadarkan kepada perempuan ini, komitmennya sangat luar biasa Pak. Kalau memang dia betul-betul sudah menyukai seseorang itu, satu keluarga itu, kalau udah perempuan atau ibu yang menyukai satu orang itu, ini satu keluarga ini akan ikut semuanya. Nah, itulah hebatnya perempuan. Hebatnya perempuan. Saya selalu, karena Pak saya selalu memperhatikan perempuan ya. Dia bisa mempengaruhi anaknya, istrinya, suaminya, dan saudara-saudaranya, serta lingkungan-lingkungannya. Nah, inilah potensi sebenarnya perempuan untuk dia lebih maju ya Pak ya. Kalau dikasih ruang, kalau dikasih kesempatan, saya rasa kita tidak minta kita lebih, tidak. Tapi kalau perempuan itu dikasih kesempatan, misalnya pemimpin, dikasih kesempatan, kasih kepercayaan, saya rasa itu bisa berjalan dengan lancar, sesuatu yang kita inginkan ya. Nah, yang sering saya lakukan sekarang saya membina UKM Pak. UKM dan alhamdulillah dari 100% UKM pelaku UKM di provinsi, 60%-nya ada di Kota Batam. Nah, Kota Batam kalau Bapak lihat, karena saya dari dulu membina di Kota Batam, banyak sekali yang sudah saya lakukan. Contoh yang sekarang ini saya kembangkan tentang songket. Batam ini kan tidak ada songket dulunya. Nah, sekarang ini sudah ikon dan waiting list untuk kita pesan itu hampir 100 Pak, untuk kita menunggu bisa dibuat. Yang kedua, kita sudah membangun di dunia, sudah membuat mesinnya di suatu pulau ya, mungkin Bapak bisa ke sana di Pulau Pinang itu yang dulunya tidak ada apa-apa, sekarangnya sudah menjadi ekonomi kreatif. Dan alhamdulillah Oktober ini kita akan mengadakan Fashion Week Pak setiap tahun di mana? Di Kota Batam. Dan akan saya kenalkan di kabupaten yang lain, kita akan Fashion Week bisa seperti itu. Nah,
banyak lagi produk-produk UKM yang sudah ke mancanegara Pak dari kita ini. Banyak dan bekerja sama dengan CSR, bekerja sama dengan BI dan bekerja sama dengan yang lain-lainnya untuk UKM. Kalau berbicara yang saya lakukan sudah banyak sekali Pak, cuma mungkin tadi bisa terekspor. Nah sekarang saya baru menambah ke 7 kabupaten kota karena di sana saya sudah menjadi wakil gubernur. Apa yang saya lakukan di sini berkembang, saya ingin aplikasikan di sana. Dan beberapa daerah sana juga yang punya kuliner yang tadinya tidak bisa memoles produknya itu saya motivasi. Tapi ini kan hanya membuat, tapi biasanya pemasaran itu yang kita sekali pemasaran, kita ada aplikasinya Pak. Di Dekranasda kita sudah aplikasinya, sudah bekerja sama dengan Shopee, sudah bekerja sama dengan digital yang lain, aplikasi-aplikasi Pak. Jadi saya selalu bilang produk di luar provinsi Kepri ini bisa masuk ke Kota Batam. Kenapa produk kita tidak bisa keluar ke mana? Apalagi zaman digitalisasi, tidak perlu kita kemana-mana, dari rumah aja kita sudah bisa memasarkan kok, mau dan tidaknya. Dan bagi ibu-ibu atau yang gaptek ini, kita selalu mengadakan pelatihan-pelatihan digitalisasi pemasaran online. Kalau terobosan misalnya Bu, dia kan UMKM, terus ingin produknya misalnya masuk ke mall, ada nggak terobosan misalnya biar bisa masuk ke mall? Udah masuk, sudah banyak Pak masuk. Sudah banyak. Mall-mall ini alhamdulillah bekerja sama kita sangat luar biasa. Nah, beberapa tetapi ada standarnya. Standar yang harus mereka penuhi. Nah, itulah yang kita ajarkan mereka. Kalau mau masuk ke mall ini harus ada lengkap dengan syarat yang mereka tentukan. Dan beberapa produk saya rasa sudah 70% Pak produk lokalnya sudah masuk. Kalau bazar-bazar itu juga bazar kalau saya bilang. Bazar itu kita setiap 1 tahun itu bisa 5 atau 7 kali lah kita buat bazar. Dan Bapak percaya apa enggak ya, seminggu kita buat bazar itu penghasilan yang mereka bazar itu bisa sampai 20-30 juta satu hari. Ya, ini karena saya cuma mau masuk itu karena kepengen dapat support karena manajer EO kita mau bikin bazar. Saya dukung. Biar itu yang buka nanti ya. Iya. Karena Pak jujur saja mungkin saya lebih membina ibu-ibu PKK, ibu-ibu ya Pak ya, karena mereka tuh rumah tangga itu ternyata punya skill yang sangat luar biasa. Nah ini kita rangkul. Contoh satu aja Pak, tentang saya kembalikan satu produk ke mereka, saya latih terus. Tadinya mereka hanya karyawan 5, sekarang 15. Tadinya mereka hanya pendapatan potongnya 1 bulan ke 30, sekarang sudah 100. Dan inilah pemasaran ini juga kita berikan. Nah sekarang terobosan kami untuk pemasaran ini, kami akan membuat paket bekerja sama dengan UKM. Jadi nanti kalau ada tamu dari institusi yang lain meminta paket ke kita sudah siapkan dengan harga sekian. Tetapi kita yang mengelola itu semuanya. Karena kan biasa institusi yang masuk ke Kota Batam ini pasti mau oleh-oleh khas daerah. Nah, tak mungkin mereka mencari satu-satu tempat. Jadi kami buat satu paket, inilah paketnya, ini mau pakai tanjak, mau pakai ini, mau pakai ini, kita tuh ada semua. Ini lagi kita proses untuk menuju ke sana. Oh iya, karena paling susah di Batam itu pusat oleh-oleh itu yang tersentral. Kalau kita ke Jogja, Malioboro udah ada, ya kan? Ke Solo ada. Nah di Batam belum gitu. Ini Ibu yang mau gagas untuk Iya, jadi saya kemarin sudah bicara sama Pak Wali Kota. Ini saya sebagai wakil gubernur. Oh iya. Saya ke beliau, kebetulan beliau BP Batam. Jadi lahan kan di beliau. Saya bilang Pak Wali, UKM saya ini banyak. Mereka tidak ada sentral satu toko. Kalau kita kemana-mana kan Bapak bilang kan contoh Jogja, Surabaya, ya, ada semuanya. NTB itu ada semuanya. Dulu waktu saya sebagai wali kota, istri wali kota, beliau kan sebagai wali kota tidak memegang lahan. Itu alasannya lahannya tidak izin saya. Nah, sekarang kan tidak ada alasan lagi. Nah, beliau bilang oke, kalau kamu mau ini, dan saya dengar sudah lagi cari lahan dan dapatnya Pak, kalau tidak salah dapatnya itu di daerah Batu Haji. Nah, saya pengennya satu sentral yang kita siapkan semuanya dan bekerja sama dengan arsitek atau pariwisata, dengan siapa saja lah, bisa 10 menit atau 20 menit tamu itu kan bisa masuk ke situ.
saya bilang Pak Wali Kota membangun infrastruktur terutama bandara. Tentu kita harus siapkan sesuatu yang mereka akan menuju kemana. Kalau udah masuk ke kota Batam, mana sih saya harus itu? Ya salah satu sentral dari itu. Karena saya lihat di Batam ini UKM-nya sangat beragam, IKM-nya juga sangat beragam. Jadi kan mereka masih terpisah-pisah nih, yang terpisah-pisah. Tapi kalau kita buat satu tempat, saya rasa ini akan menjadi satu tujuan wisata untuk ke depannya. Dan alhamdulillah lagi disiapkan oleh Pak BP Batam untuk satu lahan. Jadi saya sudah bilang konsepnya itu besar aja, jadi masing-masing, dan kalau bisa tidak perlu diambil distribusi yang besar hanya untuk kebersihan, misalnya sambil membantu seperti itu. Pantainya mellow